Setia pada yang kecil. Saudara-saudariku, pada hemat saya, kita semua pernah diperlakukan kurang adil oleh orang lain. Misalnya, janji tidak ditepati, hak-hak kita dikurangi, dicurangi, bahkan dirampoki. Kita pernah ditipu, diperdayakan, kebaikan kita dimanfaatkan, dirugikan, dikorbankan. Dan biasanya kita bereaksi marah, jengkel, bahkan cenderung negatif ingin membalas. Awas lu, nanti kau ada saatmu. Pembalasan lebih kejam dari perbuatanmu. Atau malah kita menggunakan ayat-ayat kitab suci. Ingat, apa yang kau tabur akan kau tuai. Seru ya? Tapi andai kita sedikit lebih tenang, lebih teduh, lebih meditatif, mungkin kita malah jadi diam dan mengelus dada sambil mengaku, "Oh, saya juga pernah berbuat begitu pada orang lain." Sesungguhnya beda tipis saja antara saya dan mereka. Nah, Nabi Amos mengingatkan kita semua, hati-hati, jangan berbuat begitu. Jangan menginjak-injak orang miskin, menyengsarakan orang lain, berlaku tidak adil pada yang lain. Jangan, katanya. Dan Yesus juga mengingatkan pada bacaan Injil Lukas 16 hari ini, tak baiklah menyalahgunakan kepercayaan maupun harta milik orang lain yang dipercayakan kepadamu. Tak baiklah memeras dan mengambil untung yang tidak adil dan tidak pantas dari mereka yang miskin, malang dan sengsara. Yesus mengajak kita bersikap positif terhadap barang, materi, juga bakat, talenta, kemampuan, serta aneka kepercayaan yang diberikan Tuhan atau juga yang diberikan orang lain pada kita. Setialah pada hal-hal kecil yang perlu dikembangkan secara optimal dan maksimal. Yesus menasihatkan juga agar kita jangan mengabdi kepada Allah dan dunia. Barang-barang dunia malah harus digunakan untuk mengabdi Allah dan sesama. Pada bulan Kitab Suci Nasional ini, mari kita membaca ayat-ayat Kitab Suci dengan saksama, dengan kritis juga. Ada bagian dari bacaan-bacaan hari ini yang perlu dibaca dengan kritis. Misalnya pada bacaan pertama dikatakan Nabi Amos, Allah tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Maksudnya perbuatan mereka yang menginjak dan menyengsarakan orang miskin. Ini bukan dalam arti Allah tidak pernah mengampuni jika mereka bertobat. Ini bukan dalam arti Allah tidak Maha Rahim. Ini hanya mau menunjukkan betapa jahatnya perbuatan seperti itu dan bahwa ganjaran bagi yang berkeras hati dalam sikap itu memang ada. Tapi tentu saja belas kasih dan kerahiman Tuhan jauh lebih besar dari dosa dan perbuatan jahat manusia. Kedua, dalam bacaan Injil ada juga yang perlu dibaca dengan saksama. Dikatakan bahwa Yesus memuji bendahara yang tidak jujur itu. Mari kita berhati-hati membacanya. Yesus tidak memuji tindakannya atau pribadinya yang tidak jujur. Yang Yesus puji adalah usahanya untuk tidak menyerah ketika ia mengalami tantangan dalam hidup. Akan dipecat. Dia tidak putus asa dan dia tidak menyerah. Ia berusaha bertindak cerdik dengan mencari simpatik dari orang-orang yang berhutang pada tuannya, sehingga mereka nanti akan berbaik hati padanya ketika ia dipecat. Bagaimana caranya? Begini saudara-saudariku, pada saat itu orang-orang yang banyak hartanya sering mempercayakan harta mereka kepada seorang bendahara yang akan mengurusnya, dalam arti mengembangbiakkan hartanya itu dan nanti mengembalikan dalam jumlah tertentu. Misalnya,
ini 1.000 dinar. Kau bendahara harus kembalikan kepadaku 1.200 dinar. Nah, bendahara ini bisa meminjamkan dana ini pada orang-orang lain. Misalnya 1.000 dinar. Tapi kau harus ganti ke saya sebagai bendahara 1.500 dinar. Jadi sang bendahara akan untung 300 dinar. Nah, sebelum dia dipecat, dia membuat surat hutang baru. Kau harus membayar bukan 1.500 tapi 1.200 saja. Nah, orang-orang yang berhutang itu akan merasa bendahara ini baik sekali. Dan nanti mereka tentu akan membalas budi baiknya di kemudian hari. Nah, cara bendahara ini yang dipuji Tuhan sebagai cerdik. Ia tidak menyerah ketika menghadapi kesusahan dan dia mencari akal untuk lepas dari kemalangan yang bakal menimpa dia. Inilah cara anak-anak dunia berjuang. Nah, Yesus ingin agar anak-anak terang, anak-anaknya lebih cerdik, lebih kreatif, lebih baik lagi mutunya dari anak-anak dunia tadi. Jika anak-anak dunia saja berupaya keluar dari kemalangan, apalagi anak-anak terang. Kita mempunyai aneka harta jasmani maupun rohani yang diberikan Tuhan. Ada keterampilan, bakat, talenta, aneka kemampuan, peluang dan kesempatan. Ada juga nasihat-nasihat rohani, ajaran gereja, ajaran kitab suci, pengalaman-pengalaman rohani para kudus yang bisa menjadi petunjuk, motivasi, bahkan pembanding. Ada juga banyak kesempatan kerja, mulai dengan yang kecil, sederhana. Ada begitu banyak pembinaan rohani, rekoleksi, kursus, pelatihan. Tapi biasanya siapa yang mau mendaftar, siapa yang mau memanfaatkan bantuan-bantuan ini? Malah banyak menghindar, menolak. Dan ketika alami kesulitan, mulailah mempersalahkan orang lain, entah atasan, pemerintah, bahkan mempersalahkan Tuhan. Ini orang-orang yang tidak setia pada hal-hal kecil, tidak setia pada kesempatan-kesempatan kecil untuk bertumbuh dan berkembang. Inilah orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas harta rohani, atas harta jasmani yang Tuhan berikan, yang tidak mau hidup dan yang tidak mau menghidupkan orang lain juga. Saudara-saudariku, inilah kabar gembira Tuhan pada kita hari ini. Tuhan ingin kita menggunakan segala bakat, berkat rohani jasmani untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Dengan ini kita menghindari menindas dan memperdayakan orang miskin, orang malang. Tuhan ingin kita setia pada hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi Kristiani, bahkan kemanusiaan yang baik. Doa, merayakan sakramen-sakramen gereja, perbuatan-perbuatan baik, amal kasih, usaha-usaha penguasaan diri. Say thanks, minta maaf, sorry, minta tolong, please. Setia pada tugas, tanggung jawab sekecil apapun. Jangan salah gunakan harta milik, kepercayaan, fasilitas orang lain yang dipercayakan pada kita. Jangan kurbankan orang-orang kecil, bawahan-bawahan. Juga jangan curangi sesamamu. Juga jangan cepat menyerah dalam kesulitan dan tantangan hidup. Tantangan ada, tapi rahmat Tuhan cukup bagi kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius tadi agar kita saling menunjang, membantu agar hidup aman, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita perlu saling mendoakan. Tuhan berkenan dan menyukai anak-anak terang yang seperti ini. Tuhan takkan gagal menambahkan berkat, rahmat, dan keselamatan pada mereka. Saudara-saudari, malam telah larut. Hujan badai salju turun. Sepasang pasutri tua tidak mendapat ruangan penginapan di hotel kota tua itu. Maaf,
Ada 3 meeting internasional di sini, maka semua kamar terpakai. Pasutri itu menatap hujan dan salju di luar hotel sambil diam 1000 bahasa. Si pegawai hotel menawarkan, "Bapak Ibu, maafkan kami, tapi tak pantas kiranya mengirim Anda keluar dari hotel ini di malam seburuk seperti ini. Saya punya kamar untukku beristirahat. Kiranya berkenan saya memberikan kamar itu untuk Anda." "Oh, terima kasih," kata pasangan tua itu. Ketika membayar sewa kamar keesokan harinya, sang tamu tua berkata, "Terima kasih, saya menghargaimu. Kau seharusnya bukan menjadi pegawai di hotel ini, tetapi menjadi top manager, bahkan ownernya sekaligus. Boleh saya minta kartu namamu?" Pegawai itu tertawa lebar dan melambai kepada pasutri itu ketika mereka pamit. Beberapa tahun kemudian, pegawai hotel itu menerima telepon, disusul surat beserta tiket pulang pergi ke New York. Ketika dia tiba di alamat yang dituju, ia melihat sebuah hotel baru, mega bintang, dan ia bertemu sang bapak tua di malam berbadai salju itu. Dan bapak itu berkata, "Inilah hotel yang saya bangun untuk manajer sekaliber Anda. Silakan tanda tangani untuk menjadi manajernya." Pegawai itu gemetar sambil bertanya, tak percaya, "Siapakah Anda jika saya bisa mengetahui namamu?" Sebuah kartu nama disodorkan dan terbaca, Mr. William Waldorf Astor. Dia adalah owner dari sekian banyak Astor Hotels di Amerika Serikat dan dunia. Dan pegawai hotel yang menjadi manajer salah satu hotel Astor di New York adalah pegawai ini, George Bolt. Saudara, jika bapak tua itu tahu menghargai kebaikan, keutamaan kecil dari sang pegawai malam sebuah hotel, apalagi Bapa di surga. Mari setia pada hal-hal kecil, pada kebaikan-kebaikan kecil, pada tugas dan tanggung jawab sekecil apapun, pada kewajiban-kewajiban berimanmu sekecil apapun, tapi dengan cinta dan sukacita yang besar. Allah menambahkan, Allah menumbuhkan.